Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, tertulis dalam kitab Daniel, pasal yang kedua ayat 47. Daniel 2 ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikian firman Tuhan, Allah yang mengatasi segala Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah bermimpi. Ada yang bermimpi indah dan ada juga yang bermimpi buruk. Dan biasanya setiap kali kita bermimpi, maka biasanya kita menceritakannya kepada orang di sekitar kita. Mimpi yang kita ceritakan tentu cerita yang seperti yang kita ketahui atau yang kita mimpikan. Kita tidak mungkin dapat menceritakan mimpi orang lain. Dalam nats renungan kita hari ini juga mengisahkan tentang mimpi seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Yang uniknya, mimpi ini membuat Raja Nebukadnezar menjadi gusar dan gelisah. Dia bingung tentang arti mimpinya itu. Dalam kegelisahan itu, Nebukadnezar mengundang semua orang-orang pintar dan ahli-ahli jampi, ahli-ahli sihir, dan lain sebagainya. Raja Nebukadnezar memberi perintah supaya orang-orang pintar ini menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu, disertai dengan artinya. Tentu ahli-ahli itu sangat sulit dan keberatan untuk menceritakan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Namun Nebukadnezar tetap menuntut agar semua orang pintar harus berusaha menceritakan dan menjelaskan mimpinya tersebut. Kalau tidak, raja berencana untuk membunuh semua orang bijaksana di Babel. Dalam situasi genting seperti ini, kuasa Tuhan mulai dinyatakan melalui hambanya Daniel. Mulai ada jalan untuk membuka tabir dan menyingkap rahasia Allah, seperti di dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Artinya, dari sekian banyak orang-orang pintar dan yang ada di istana, hanya Daniel yang dapat mengartikan mimpi Nebukadnezar, karena Daniel dikenal dan disertai oleh Tuhan. Dengan singkat, setelah mimpinya diartikan, Raja Nebukadnezar pun memuliakan Tuhan dan juga Daniel. Setelah Daniel berhasil menafsirkan mimpi Nebukadnezar, semua orang bergembira. Di sini kita dapat membayangkan ekspresi sukacita kaum bijak yang luput dari kematian dan kelegaan yang didapatkan oleh raja atas terjawabnya mimpi tersebut. Demikian pula dengan Daniel yang ikut serta merasakan sukacita semua orang.
Sukacita dan kelegaan mendorong Raja Nebukadnezar memuliakan Tuhan dan sujud menyembah Daniel. Nebukadnezar berkata, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Di sini kita perlu melihat dengan jeli dan menafsirkan tindakan Nebukadnezar sebagai pengakuan pribadi bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Di mata Nebukadnezar, Allah Israel mengatasi segala Allah yang ada di dunia. Ia adalah Allah yang berkuasa atas segala raja dan berkuasa memberi dan menyingkapkan segala rahasia. Artinya, Nebukadnezar memahami bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang benar. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan segala dewa dan Tuhan segala raja dan pengungkap misteri, kata raja kepada Daniel, karena kamu telah mampu mengungkap misteri ini. Atas keberhasilan dan sukacita yang besar ini, Nebukadnezar memuliakan Allah Daniel dan memberi perintah untuk mempersembahkan persembahan kepada Daniel, seperti janji raja di ayat 6 tentang pemberian hadiah dan pahala serta kehormatan besar kepada orang yang menceritakan dan menafsirkan mimpi itu. Nebukadnezar mengangkat Daniel dan memberinya banyak hadiah besar, dan dia menjadikannya penguasa atas seluruh provinsi Babel. Namun yang terjadi adalah Daniel menyerahkan dan mempercayakan kekuasaan dari raja kepada para sahabatnya. Daniel mengajukan permintaan kepada raja, dan dia mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk memerintah provinsi Babel, sementara Daniel berada di istana raja. Mungkin kita bertanya, mengapa Daniel menolak kekuasaan itu? Karena semua kerajaan di dunia tidak abadi dan akan hancur, seperti makna mimpi Nebukadnezar. Hanya kerajaan Allah saja yang akan berdiri tegak dan abadi. Alasan inilah yang menjadi dasar pertimbangan Daniel. Keputusan Daniel merupakan cermin kerendahan hati. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa semua kekayaan dan kekuasaan di dunia bersifat fana, sebab yang kekal hanyalah Allah dan kerajaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau membantu saudara-saudara kami, seperti yang diperbuat oleh Daniel, membantu pergumulan Raja Nebukadnezar. Dan perbuatan Daniel itu adalah sebagai cermin kerendahan hatinya, bukan untuk mengharapkan balas jasa. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.